Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan praktikum dasar sistem komputer pada pertemuan ketiga. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang aritmatika. Angka baiknya sebelum kita lanjut praktikumnya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aritmatika. Aritmatika merupakan matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian. Seperti itu kan. Tapi di sini kita akan bahas mengenai aritmatika dalam pemrograman assembly. Nah, mungkin kan ini kan teori pendukungnya langsung kayak aneh gitu kan. Apa sih AHA, apa sih anu gitu kan. Teman-teman bisa lihat penjelasannya mengenai yang pertama kan apa pemrograman assembly itu. Kita lihat di ini praktikum keempat, kita loncat ya. Mohon maaf ya. Nah, ini dalam praktikum 4 bisa kita lihat assembly itu merupakan bahasa tingkat rendah yang mana dia langsung berhubungan dengan register yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi-operasi. Nah, gitu ya. Jadi dia langsung terhubung langsung ke register gitu. Makanya disebut dengan bahasa tingkat rendah. Nah, nanti teman-teman bakal menemui register-register AX dan sebagainya seperti ini. Nanti bisa teman-teman loncati ke sini ya. Kayak ada poin register ini bisa kalian lihat di sini. Oke. Itu bukan tugas saya. Di praktikum 4 saya menjelaskan tentang yang praktikum 3. Baik. Di sini ada operasi penambahan. Jadi yang pertama ada add. Add ini sintaknya seperti ini, add tujuan, asal. Langsung saja di contoh program. Ini ada move AH 15H. Artinya yaitu kita isikan AH dengan nilai 15H. H ini adalah heksadesimal. Jadi nanti di program kita tidak usah menuliskan hanya. Lanjut, ada AL yang diisi dengan nilai 4. Lanjut di bawahnya ada penambahannya. Jadi ditambahkan di sini AH ditambahkan dengan AL, di mana AH bernilai dengan 15H dan AL bernilai dengan 4. Maka hasilnya 19H. Oke, lanjut. Di program penambahan yang kedua ada ADC. Perbedaannya dengan contoh yang pertama, yang add ini apa ya? Bisa kita lihat di sini, dalam ADC terdapat carry flag. Nah, ini. Jadi, carry flag ini digunakan pada saat teman-teman proses penambahannya tuh banyak banget kayak gini. Yang tadi kan cuma 4 tambah 15 gitu kan. Kalau di sini kan udah banyak gitu. Sedangkan di memori kita register kita hanya mampu menampung 8 bit atau enggak 16 bit gitu kan. Jadi ada carry-nya, jadi disimpan gitu. Kayak matematika kan kayak gitu ya. Jadi ke samping kiri gitu. Nah, itu disebut carry flag. CF ini carry flag. Jadi kalau teman-teman penambahannya banyak banget nih, kayak berapa juta gitu kan, kayak contohnya kayak gitu. Nah, baru pakai yang ADC ini gitu. Selanjutnya ada increment. Nih, yang ketiga increment. Increment itu kayak penambahan 1. Jadi ya increment namanya. Kalau di C++ kan biasanya I++ gitu kan. Nah, kalau di sini penulisannya seperti ini, yang CAL. Semisal AL-nya kita isi 5, berarti kan incrementnya ya 6 gitu aja kan. Oke, lanjut ke operasi pengurangan. Di sini ada sub. Sub ini yang kayak ADD tadi ya, programnya mirip-mirip kayak tadi kan, penjelasannya sama. Ini teman-teman bisa pahami dari contoh yang pertama tadi. Seperti itu. SBB juga sama yang kayak yang ADC tadi, ada carry flag-nya. Gak usah dijelaskan ulang ya. Decrement min 1 kayak increment tadi, kebalikannya min kalau di C++. Oke. Dari dasar yang tadi kita lanjut ke operasi perkalian. Di sini operasi perkalian tuh pakai mul. Sumber ini ya apa yang dikalikan gitu kan. Jadi kita lihat di sini langsung ke programnya. Ini ada model small dan lainnya, ini bisa dijelaskan sebelum di praktikum selanjutnya sebetulnya.
tapi nggak apa-apa. Ini model small ini cuma pendeskripsian program apa yang akan kita buat itu termasuk program yang besar apa yang gimana sesuai dengan namanya. Lalu di sini ada org 100H, merupakan kita ini mengisi pada register offset ke 100, mulai ke offset 100 gitu. Di sini ada tdata, merupakan label. Yang JMP ini merupakan jam proses, berarti lompat ke label proses. Nah, ini label proses di bawahnya. Sedangkan di sini kenapa dilompati? Karena ini cuma merupakan variabel-variabelnya aja. Seperti itu, kayak di C++ bisa ya namanya variabel kan, sama. Ya, itu teman-teman. Jadi kita lihat di sini move ax, a. Jadi ax kita isi dengan a, variabel a, di mana variabel a merupakan 01 EFH. Jadi yang dibaca adalah cuma 1 EF. Hanya nggak usah sama nolnya di depan, nggak usah. Jadi kita kalikan dengan B yaitu 2FE. Maka hasilnya kita taruh di sini. Hasilnya untuk AX. Ini kan ada, iya ya. Ini ada dua hasil ya. Ada hasil low dan juga ada hasil high. HSLO ini ya hasil low, HSLH hasil high gitu kan. Dijelaskan di modul di atasnya ini. Jadi register DX menyimpan word tingginya dan AX menyimpan word rendahnya. Jadi yang DX ini yang tingginya, yang AX rendahnya. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini jadi nilainya tuh ini C922 sama yang word tingginya 5. Benar nggak? Kalau teman-teman ragu bisa teman-teman cek pakai kalkulator. INT 20H ini buat mengakhiri program. Jadi kembali ke DOS ini tulisannya. Nah, and data. Ini strukturnya memang kayak gini ya. Oke, kita cek ya ini. Kita jelaskan kenapa ada hasil kecil, hasil low, ada hasil high. Pakai kalkulator nih, biar pasti kan. Oke, di sini ada perkalian 1 EF kita kalikan dengan 2 FE. Nah, sama dengan jadi di sini bisa kita lihat mengapa kita butuhkan register AX dan DX, karena di sini 5 akan ditampung di register yang tinggi nih, DX. Jadi di sini. Jadi emang benar hasilnya tuh benar gitu. Sedangkan yang bagian kanan ini kan dipisahkan sama satu space kan. Bagian kanan ini merupakan hasil yang low atau hasil yang menyimpan word rendahnya gitu teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke pembagian. Di sini pembagian menggunakan div. Nah, di sini langsung saja ke prosesnya. Prosesnya hampir mirip-mirip dengan perkalian ya. Jadi bisa teman-teman pahami sendiri ini apa sintak-sintaknya gitu. Mirip-mirip kok. Jadi langsung saja kita praktekkan dalam DOSBox. Oke, teman-teman kemarin sudah download bukan? Yang di tools DSK tools itu yang sudah kita bagikan. Langsung saja teman-teman buka DOSBox-nya. Oke. DOSBox udah diinstal semua kan? Jadi untuk kalau mau diinstal dulu lah. Nah, ini langkah praktikumnya di sini kan langsung ketikan debug. Itu sebenarnya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita harus ini nggak bisa kan? Jadi kita harus masuk sesuai dengan dimana kita menyimpan folder kita kemarin gitu. Folder assembly-nya, folder debug-nya. Kalau saya kan saya simpan di directory D ini ya. Di D terus di assembly ini. Nah, saya simpan di sini. Ini debug. DOSBox, debug. Nah, ada di sini semua. Maka saya harus masuk ke directory yang itu tadi gitu, yang di D. Jadi caranya kita mount dulu D-nya seperti ini. Teman-teman ikuti ya. Tergantung teman-teman nyimpannya di mana, di E atau F ya, mount E, mount F gitu. Langsung kita masuk di D.
Selanjutnya kita masuk dalam directory change directory assembly karena namanya punya saya kan assembly tadi foldernya. Nah, baru di sini teman-teman bisa debug di sini. Debug. Nah, setelah debug, kita ketikkan huruf A100 atau dimulai dari yang tadi seperti tadi di offset ke 100. Nah, ini teman-teman. Langsung kita ketikkan programnya. Saya nggak mau ngetik ini, mungkin teman-teman saja nanti yang ngetik ini. Saya coba yang penambahan yang di atas penjumlahan mana ya. Nah, ini biar teman-teman paham. Ini di sini kan dituliskan move AH, 15H. Nah, ini hanya itu nggak pakai sebenarnya. Kalau hanya pakai itu maka programnya itu salah. Ini kan error. Nah, maka nulisnya itu cuma move A, 15. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya move AL, 4. Terus kita tambahkan add AH, AL. Nah, selanjutnya untuk menutup program kita gunakan int 20. Enter lagi. Nah, sampai ada minnya seperti ini, baru kita trace. Ini pakai T. Nah, T kalau kita lihat di sini ada AX di sini berisi 15. 15 dari mana? Ya dari program kita. Kita kan masukkan awal kan 15. Terus kita trace lagi. Di sini ada tambahan 04 perbedaannya dari yang program kita 4 tadi. Kenapa nggak gabung langsung? Karena di sini kan ada AH dan AL. AH itu high, AL-nya low. Jadi 15 sendiri-sendiri nih, kayak ada skatnya mereka. Jadi yang kita tambahkan di sini lagi ya. Yang kita tambahkan di sini kan yang tujuannya kan di AH. Jadi yang berubah itu yang AH 15 ditambah 4 jadi 19. Jadi yang belakangnya itu tetap 04. Kayak gitu teman-teman. Kalau kita lagi programnya error. Nah, terminate. Jadi untuk cara keluarnya kalian bisa ketikkan key atau quit. Nah, itu teman-teman. Mungkin itu sedikit contoh dari apa ya, pemrograman assembly ini. Mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri yang lain seperti itu. Yang penting tuh yang ini yang dicoba ya. Digas. Oke. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya ya. Iya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung di WA grup masing-masing. Kalau mungkin ada salah katanya bisa komen aja di bawah gitu. Kalau ada yang lebih tahu tentang assembly gitu kan, nanti komen aja di bawah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.